Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu analisis lingkungan internal, eksternal, dan analisis SWOT pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini kelompok kami ada CH Mutia dengan NIM belakang 373, Raffi Pasha dengan NIM belakang 386, dan saya sendiri dengan NIM belakang 388, dan ada Cynthia Vina dengan NIM belakang 396. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1982. Lalu ada profil singkatnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia yang berpusat di Jakarta dan dikenal karena produksi berbagai produk makanan, termasuk mie instan. Contohnya seperti Indomie. Ada makanan ringan, minuman, dan panganan. Perusahaan ini juga memiliki kehadiran dalam agribisnis dan distribusi, dan dikenal juga sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Lalu di sini ada analisis visi dan misi dari PT Indofood Makmur Tbk. Yang pertama ada analisis visi. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. PT Indofood Makmur Tbk ini memiliki orientasi pasar, di mana produksinya yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar perusahaan. Perusahaan ini selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan konsumen, khususnya selera konsumen. Hal ini ditunjukkan melalui slogannya yang terdapat pada logo Indofood. Slogannya yaitu lambang makanan bermutu, yang mengandung konsekuensi hanya produk bermutulah yang dapat dihasilkan. Lalu yang kedua ada misi dari PT Indofood Makmur Tbk. Misinya yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa Indonesia industri makanan. Seiring dengan misi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan transnasional yang membawa nama Indonesia di bidang industri makanan, PT Indofood pun turut memperhatikan pemasarannya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk semakin berkembang. Berbagai cara kegiatan promosi sudah dilakukan, baik melalui media sosial atau media elektronik lainnya. Dan papan reklame pun tidak lupa. Sedangkan kegiatan sales promotionnya meliputi pembagian hadiah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui undian-undian berhadiah. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya Raffi Pasha. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan internal dari PT Indofood itu sendiri. Dalam menganalisis internal perusahaan itu bisa digunakan 4 perspektif yang digunakan. Yang pertama ada perbandingan dengan performa di masa lalu, tahapan evolusi industri, perbandingan benchmarking dengan kompetitor, dan yang keempat ada benchmarking with success factor in industry. Nah, dalam analisis lingkungan internal di PT Indofood, kami menggunakan 2 perspektif, yaitu perbandingan dengan performa di masa lalu dan juga tahap evolusi industri. Nah, dalam poin yang pertama, yaitu dengan membandingkan dengan performa di masa lalu, berdasarkan data, PT Indofood pada kuartal 1 2023 ini mendapatkan laba sebesar 2,36 triliun, yang mana dalam periode yang sama dari tahun 2019 hingga 2022 ini, paling tinggi laba yang mereka dapatkan itu hanya sebesar 1,73 triliun di tahun 2022. Yang mana laba PT Indofood di tahun 2023 ini naik sebesar kurang lebih 36,5%.
Hal tersebut menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan PT Indofood meningkat dengan lumayan yang besar, yang mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti konsumen Indomie yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara seperti Australia dan Ghana, lalu ada pesaing yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, kemudian ada pemasok, channel of distribution, dan juga sumber daya manusia itu sendiri yang mana sangat banyak tenaga kerja yang digunakan. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu dalam tahap evolusi industri, berdasarkan hasil hasil analisis dari kelompok kami, bahwa PT Indofood ini berada dalam tahap maturity, yang mana pada tahap ini tuh penjualan produk tuh mulai melambat dan juga persaingan semakin ketat. Nah, hanya itu mengharuskan PT Indofood itu sendiri untuk melakukan inovasi dengan memperkenalkan produk-produknya. Seperti contoh dengan produk utama mereka atau produk unggulan mereka yaitu Indomie. Nah, dalam memproduksi Indomie ini, PT Indofood itu tidak hanya dengan satu varian rasa, namun mereka hampir setiap tahunnya selalu menghasilkan produk-produk baru untuk mempertahankan pangsa pasar mereka yang mana sudah menguasai pasar di Indonesia, sehingga mereka tetap bisa bersaing dengan semakin banyaknya persaingan dan juga produk-produk baru yang muncul ke permukaan. Nah, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan eksternal dari PT Indofood. Nah, untuk lingkungan eksternal ini sendiri itu dibagi tiga. Yang pertama ada remote environment yang terdiri dari ekonomi. Nah, produk yang dihasilkan oleh PT Indofood sampai saat ini tidak begitu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia dan global, karena kondisi ekonomi tidak akan begitu berpengaruh pada daya beli konsumen dan tingkat permintaan produk dari PT Indofood, karena memang dari dulu harga produknya dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Lalu, yang kedua yaitu sosial. Nah, dari segi sosial, produk-produk Indofood telah dianggap sebagai produk yang layak dan disukai semua kalangan dan dianggap cocok dalam setiap kegiatan. Lalu juga dengan kesamaan budaya negara lain dan Indonesia yang menyukai produk instan dikarenakan banyak masyarakat yang fokus dengan pekerjaan sehingga lupa untuk menyempatkan makan. Hal ini merupakan peluang yang bagus dalam masuk ke pasar Australia dan lain-lainnya. Lalu juga ada pengaruh dari teknologi. Pengaruh dari teknologi ini cukup mempengaruhi karena dengan perkembangan zaman yang sudah maju, PT Indofood ini menciptakan produk dengan lebih efektif agar meningkatkan keuntungan dan tercapainya si tujuan perusahaan. Lalu juga tidak hanya teknologi mesin, teknologi seperti social network dan internet juga Indofood memperhatikan untuk proses pemasarannya. Lalu pengaruh dari teknologi. Nah, udah tinggal ekologi. Indofood terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui beberapa program yang berbasis lingkungan, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas pengelolaan limbah, seperti pengelolaan air limbah di PT Indofood dilaksanakan dengan alur proses pengolahan yang sesuai dengan instalasi pengolahan air limbah atau IVAL, sehingga mampu menurunkan BOD dari 150 gram Mg 94%. Hasil yang didapat tersebut tidak melebihi kadar maksimum air limbah industri sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah kawasan industri. Lalu selanjutnya lingkungan eksternal yang bagian yang dua yaitu operating environment. Ya Allah maaf tadi potong ya. Selanjutnya yang kedua yaitu industri environment. Nah, ini tuh yang pertama ada entry barriers yaitu atau hambatan bagi pemain baru. Nah, tidak cukup banyak perusahaan baru yang bisa masuk ke industri Indofood karena Indofood telah membangun hambatan yang tinggi bagi para imigran baru dalam bisnis ini. Nah, produk Indofood sudah lama melekat sebagai produk unggulan di mata konsumen yang menjadi salah satu kendala bagi pemain baru untuk bisa bersaing di industri ini. Lalu juga untuk supplier powers atau
eh, kekuatan tawar dari si pemasok. Nah, kekuatan daya tawar pemasok pada produk Indofood cukup rendah, mengingat perusahaan ini memiliki kapitalisasi terbesar di Indonesia. Nah, dalam hubungan dengan pemasok, Indofood menerapkan integrasi vertikal dengan PT Bogasari sebagai pemasok produk bahan baku produksi. Nah, hal ini membuat perusahaan dapat memperoleh harga bahan baku lebih rendah dengan margin yang lebih tinggi ketimbang pesaing. Lalu ada buyers power atau kekuatan tawar dari konsumen. Indofood memproduksi produk-produk berkualitas dengan inovasi dan citra merek yang tinggi. Nah, dengan kualitas yang unggul tersebut, membuat daya tawar konsumen tidak terlalu tinggi karena biaya perpindahan produk yang rendah. Karena juga banyak pesaing yang memiliki produk serupa dengan kualitas yang eh, sebanding. Lalu juga Indofood menekankan pada citra rasa Nusantara sehingga citra produk dan keunggulannya tetap terjaga. Lalu juga dengan banyaknya pesaing yang bermunculan membuat Indofood ini uh, menjaga kualitas produk dan menjadikan harga yang lebih murah dari yang lain agar membuat konsumen merasa puas. Lalu ada substitute availability atau ancaman dari produk substitusi. Nah, semakin tinggi selera masyarakat, maka semakin tinggi pula juga tantangan perusahaan untuk meningkatkan hasil dan inovasi pada produknya. Namun, ketika permintaan produk menurun, hal itu terjadi ketika orang bosan dan tidak tertarik lagi untuk membelinya dan beralih ke produk pengganti yang dianggap lebih menarik. Nah, hal tersebut menjadi ancaman bagi Indofood. Contohnya adalah produk mie instan Indomie. Seiring waktu, masyarakat yang awalnya antusias ingin membeli rasanya enak, namun lama-kelamaan masyarakat merasa bosan karena produk tersebut tidak diberikan inovasi yang baru. Lalu juga eh, hal berikut yang harusnya diperhatikan adalah kualitas dari si produknya. Lalu selanjutnya yaitu ada kompetitif dari rivalry. Bentar, ini susah. Nah, persaingan pada industri consumer goods sangatlah tinggi gitu. PT Indofood ini sebagai market leader memiliki keuntungan tersendiri mengingat para pesaing akan mengikuti segala inovasi yang dimiliki Indofood seperti harga, desain produk, dan cita rasa. Nah, sebagai contoh, pasar mie instan, Indofood memimpin dengan merek andalannya yaitu Indomie. Nah, kekuatan merek Indomie sudah sangat kuat di masyarakat di mana masyarakat uh, terbiasa menyebut semua jenis mie instan dengan Indomie. Nah, kompetitor utamanya adalah mie sedap yang memiliki kesamaan mengejar ceruk pasar yang sama namun memiliki kekuatan merek yang lebih rendah dibandingkan merek Indomie. Selanjutnya yaitu ada operating environment. Nah, di operating environment ini tuh terdiri mulai dari kompetitor. Nah, untuk kompetitor sendiri dari PT Indofood itu ada PT Mayora, Unilever, dan PT Wing Surya. Lalu untuk kreditur dari PT Indofood ini kan sebagai perusahaan besar dan beragam bisnis. Nah, PT Indofood itu memiliki berbagai kreditur yang mencakup berbagai lembaga keuangan, investor, dan pihak yang memberikan pendanaan pinjaman kepada perusahaan tersebut seperti bank dan lembaga keuangan, pemegang saham, pemegang obligasi, pemasok, dan leasing. Lalu untuk labors atau tenaga kerja, eh, tercatat pada tahun 2022, PT Indofood Sukses Makmur ini memiliki sekitar 90,7 ribu karyawan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu untuk supplier Indofood ini eh, Indofood ini kan dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, Indofood memperoleh bahan baku dari produk konsumen bermerek CBP, PT Bogasari, dan juga agribisnis dan pertanian lainnya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ada customer. Nah, PT Indofood seperti Indomie itu tuh dan berbagai produk makanan lainnya dapat ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan banyak negara lainnya. Jadi PT Indofood itu telah memperluas cakupan pasar globalnya sehingga konsumen mencakup banyak negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Untuk PT Indofood sendiri,
dari segi kekuatannya, yaitu produk yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Bahkan produk dari Indomie ini sudah menjadi top of mind bagi masyarakat. Lalu produk Indofood sudah ekspansi ke luar negeri. Tidak hanya di Indonesia, tetapi produk Indofood ini sudah tersebar di luar negeri. Yaitu yang selanjutnya itu memiliki pabrik di luar negeri, yaitu berkaitan dengan Indofood yang sudah ekspansi ke pasar luar negeri. Selanjutnya ada kualitas SDM yang baik. Indofood memiliki jaringan distribusi yang besar dan kuat sehingga Indofood bisa memenuhi permintaan pasar di luar negeri. Lalu yang terakhir yaitu kekuatan dari Indofood sendiri yaitu menguasai pasar mie instan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari PT Indofood sendiri yaitu pertama, produk makanan instan kurang baik bagi kesehatan. Jadi ada beberapa masyarakat yang berpersepsi bahwa jika kita terlalu sering makan makanan instan, itu kurang baik bagi kesehatan. Lalu, Indofood juga banyak brand yang dikeluarkan sehingga Indofood sendiri kurang fokus untuk mengelola brand tersebut. Lalu, sebagian besar bahan bakunya masih impor. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja yang banyak. Jika jumlah tenaga kerja yang banyak dan produksi yang menurun atau penjualan yang menurun, ini akan menjadi kelemahan dari PT Indofood. Selanjutnya adalah permintaan pasar yang belum terpenuhi. Karena Indofood ini mengeluarkan banyak brand yang dikeluarkan, maka permintaan pasar sebagian belum terpenuhi. Next slide. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, untuk Indofood ini sudah memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan produknya tidak hanya di Indonesia, tapi Indomie pun sudah memasarkan produknya sampai ke luar negeri. Lalu pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Selanjutnya ada pola hidup praktis masyarakat karena sekarang pola hidup praktis masyarakat menjadikan Indomie adalah makanan yang paling digemari oleh masyarakat. Selanjutnya peluangnya itu pabrik luar negeri. PT Indofood ini menjadi peluang bahwa PT Indofood ini bisa mengeluarkan produk dengan go internasional. Lalu yang terakhir yaitu ancaman dari PT Indofood sendiri yaitu persaingan produk yang sejenis. Karena persaingan produk yang sejenis ini lebih berbahaya karena dari segi bentuk, rasa, dan warna pun sama. Lalu ada persaingan harga. Harga untuk PT Indofood ini masih bersaing dengan brand-brand lain. Selanjutnya ada pasokan bahan baku impor. Jika pasokan bahan baku impornya telat, maka akan mengancam proses pembuatan di PT Indofood ini. Lalu yang terakhir adalah kandungan MCG dari mie instan. Nah, ini tuh ancaman bagi persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa mie instan ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang analisis internal dan eksternal dan analisis SWOT dari PT Indofood. Presentasi ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.